Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Menemani saudara dalam aktivitas di rumah saja, kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan yang diambilkan dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan di saat ini. Yang berbahagia adalah engkau yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita mau ngobrol sesuatu yang lebih ringan. Kita mau ngobrol tentang tidur rohani. Saudara-saudara yang terkasih, saya ini termasuk orang yang bisa disebut dengan pelor, nempel langsung molor. Dan saya merasa bahwa pelor itu ada berkat. Orang tidak bisa tidur itu ya rekoso. Tetapi ketika kita bisa tidur dengan baik, itu sesuatu yang menyehatkan. Apalagi kalau kita bisa tidur dengan pulas, kita akan lebih bugar. Otak juga bisa lebih jernih dalam berpikir. Dan setiap manusia itu butuh tidur, seperti hanya kita butuh makan dan minum. Coba kalau kita melihat teman-teman yang tidak bisa tidur, apa dampaknya? 1, kulit terasa dan terlihat lebih tua. Yang kedua, menurunkan daya ingat, menjadi orang yang gampang pelupa. Nek lali karo utang rapopo, tetapi kalau hal-hal yang prinsip, itu menjadi berbahaya. Yang ketiga, itu bisa menyebabkan penyakit yang serius loh. Entah serangan jantung, entah juga tekanan darah tinggi. Yang keempat, akan memperburuk suasana hati, memperparah depresi. Apalagi kalau teman-teman yang masih jomblo, ditolak terus menerus, tidak bisa tidur, bayangkan betapa ngenesnya hidup kalian. Dan masih banyak lagi kalau kita bicara tentang dampak dari orang yang kurang tidur. Dan kita mau melihat dalam kehidupan kita, entah diri kita atau terhadap orang lain yang bersama-sama dengan kita ketika mereka sedang tidur. Ciri-cirinya apa toh? Yang pertama, ia tidak akan peduli dengan orang lain. Kalau dia orang yang tidur dengan ngorok, dia tidak akan merasa bahwa tidurnya itu mengganggu orang lain. Padahal temannya atau pasangannya mungkin bisa terganggu, seperti halnya dia ngeloni gergaji mesin. Yang kedua, dia juga tidak akan peduli pada kondisi di sekitarnya. Meh TV-ne isih murup, atau bahkan TV-ne yang nonton awake dhewe, atau jemuran yang tidak diambil, dan jemuran itu kemudian kehujanan, kita tidak peduli. Dia akan cuek bebek, karena hanya terjadi adalah sibuk dengan dunianya sendiri. Dan yang ketiga, dia juga tidak akan peduli dengan dirinya sendiri. Entah mulutnya menganga, atau dalam bahasa Jawa itu ngowoh, ngiler, itu dia tidak akan terganggu, tidak akan peduli, dan tidak akan malu terhadap bagaimana dia tertidur. Itu ciri-ciri ketika orang tidur secara jasmani. Dan saat ini coba kita bandingkan, bagaimana toh ciri-ciri orang yang tidur secara rohani. Ternyata ketika saya mencoba menghayati firman Tuhan, ciri-cirinya tidaklah berbeda jauh dengan orang yang tidur secara jasmani. Yang pertama adalah ketika orang tidur secara rohani, maka dia juga tidak peduli kepada orang lain. Apakah perilakunya itu menyebalkan? Apakah perkataannya itu menyakitkan? Apakah tindakannya itu merugikan bahkan membahayakan orang lain? Dia tidak akan peduli. Yang dia pedulikan hanya urusanku,
kesenanganku dan kenikmatanku saja. Misalkan ketika sudah ada himbauan social distancing dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19, namun tetap saja banyak orang yang keluyuran tanpa arah yang jelas. Tentu itu berbahaya bagi orang lain karena bisa menyebabkan virus COVID-19 itu kemudian semakin menyebar. Atau contoh yang lain, ketika ada orang kebut-kebutan di jalan raya, itu akan membahayakan bukan hanya dirinya sendiri tapi juga orang lain, pengguna jalan yang lain. Dan kalau di gereja ada yang kebaktian tetapi dia kemudian ngobrol sendiri. Coba, adakah kita yang sering kali melakukan seperti itu? Dampaknya adalah sebenarnya kita mengganggu orang lain. Yang kedua, ciri yang kedua, ia tidak peduli terhadap keadaan sekitar. Contoh yang nyata adalah ketika ada penyebaran COVID-19, ada banyak orang yang kemudian membutuhkan masker dan hand sanitizer. Tetapi banyak orang menggunakan kesempatan ini untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menimbun masker dan hand sanitizer, lalu menjualnya dengan harga yang berpuluh-puluh kali lipat. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu dia tidak lagi peduli dengan dirinya. Apakah sikap dan perbuatannya itu merusak citra pribadinya, atau ucapannya itu kemudian merugikan bahkan mencelakakan dirinya, dia tidak peduli. Sembrono dengan mulut dan teledor dengan perilakunya. Suka pamer kesalehan, padahal kenyataan sehari-hari itu berbeda dengan apa yang dinampakkan di dalam apa yang dia citrakan selama ini. Saudara-saudara, itulah ciri-ciri tidur jasmani dan tidur rohani. Tidur jasmani sangat bermanfaat, tetapi tidur rohani sangat merusak. Tidur jasmani harus diupayakan, tetapi tidur rohani perlu untuk dihindari. Secara jasmani, ada saatnya kita itu membutuhkan waktu untuk tidur. Tetapi secara rohani, kita harus senantiasa bangun dan berjaga-jaga. Dari ciri-ciri yang sudah saya sampaikan ini, adakah kita yang termasuk orang yang tidur secara rohani? Jikalau iya, maka dengarlah seruan Rasul Paulus kepada jemaat. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Saudara-saudaraku, bangunlah sekarang juga sebelum semuanya terlambat. Amin. Mari kita menutup dengan doa. Tuhan, jikalau kami selama ini menjadi orang yang tidur secara rohani, tolong bangunkan kami, agar kami peka terhadap apa yang buruk dalam hidup kami, keluarga kami, lingkungan kami, sehingga kami masih punya kesempatan untuk berbenah dan memperbaiki sebelum semuanya menjadi terlambat. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini. Kita akan berjumpa dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya saudara dapat diingatkan. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like, tulis komen, serta share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Amin.